Ah. Sahabat Nabi bertanya, begitu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau puasa lebih banyak di bulan ini melebihi bulan yang lain. Kira-kira alasannya mengapa? Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang ingat. Kenapa orang ingat bulan Rajab? Karena bulan Rajab disebut dalam Quran, walaupun tidak secara teks, tapi secara isyarat ada. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah yang tertulis dalam kitab Allah ada 4, ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Dijelaskan dalam hadis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab semua orang ingat. Orang jahiliyah pun memuliakan bulan Rajab. Sampai-sampai mereka tidak mau membunuh bapaknya, membunuh orang yang membunuh bapaknya. Jumpa dia dengan pembunuh bapaknya, takkan dia hunuskan pedang. Kenapa? Karena ini bulan Rajab, bulan mulia, haram berperang. Bulan Ramadan semua orang tahu bulan Ramadan. Kenapa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Karena di dalamnya ada satu malam, kalau beramal lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada satu bulan, yaghfulu anhun nas. Banyak orang melalaikannya. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa, pahalanya besar. Contoh, malam, semua orang tidur, wan nasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai, itu pahalanya besar. Samalah seperti pada saat malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri itu kadang SMS kita tak sampai pagi. Kenapa? Karena semua orang mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri, selamat Idul Fitri. Tapi pada saat orang lalai, di situ jaringan lancar. Maka carilah ketika orang lalai. Dunia ini sekarang hampir tak ada orang lalai. Di tengah malam kita anggap orang lalai, orang menjerit-jerit di tengah jalan. Gol. Hampir tak ada orang lalai. Tidak ada orang lalai untuk mengisi dunia, tapi lalai kepada Allah Ta'ala banyak. Carilah saat-saat orang lalai itu. Ini amat sangat penting. Sekarang orang banyak melalaikan Allah di saat ini. Ini beribadah. Ini terisyarat, tertulis isyarat bahwa beribadah pada saat orang lalai, keutamaannya amat sangat luar biasa. Sekarang Pak Ustadz banyak orang lalai waktu khotib naik mimbar. Waktu khotib naik mimbar banyak orang lalai tidur. Bangunlah situ, tengok wajah khotib itu. Dengarkan baik-baik. Ini keutamaan di saat beramal. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu, pada saat bulan yang orang lalai, bulan Sya'ban itu, apa dia? Allazi, yang pada saat itu, yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu disangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Imam Fathul Bari ada dua. Satu Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu lagi adalah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab mengatakan, amal diangkat itu 3 kali. Amal harian, amal mingguan, amal pekanan, amal tahunan. Amal harian itulah yang diangkat setelah sholat asar. Makanya utama beramal sholat berjamaah, sholat asar. Sholat asar berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Sholat subuh berjamaah, sholat sama dengan malaikat. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Kalau andai dia tahu pahala sholat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Malaikat yang menjaga malam tadi, dia akan naik pada subuh ini, gantian dengan malaikat yang turun pada saat subuh. Mereka akan berjaga untuk siang menjelang asar. Nanti waktu asar, buku catatan amal dari sholat subuh ke sholat asar itu diangkat. Ini amal harian, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada amal pekanan. Itu saya tak sebut mingguan. Minggu diambil dari kata minggu, artinya hari menyembah Tuhan. Sedangkan kita sebut pekan, sepekan. Kenapa pekan? Karena biasanya
Satu pekan ada pekan, yaitu selama 7 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maka pada hari Kamis dianjurkan berpuasa Kamis. Aku ingin pada saat amalku sepekan itu diangkat, aku juga dalam keadaan berpuasa. Dan ada amal rapel selama 1 tahun, catatan full, yaitu amal kita dari sejak mulai Ramadan tahun lalu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Maka selama 11 bulan diangkatlah catatan amal kita pada bulan Sya'ban. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah bertanya, begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar, ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan itu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan, dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa? Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian, amal pekan, sepekan. Ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu 1 pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka takkan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat, padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan, tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan, tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang, karena dia sedang merasakan ihsan, pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baik, agung dan mulianya ketika di awal-awal ini kita kaji hadis ini, mumpung masih di awal bulan Sya'ban. Maka hadis ini yang kita kaji diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunan, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Status hadis hadisun hasan, hadis hasan. Di sisi lain, hadis ini juga memberikan kabar gembira bagi ibu-ibu yang banyak hutang puasa di tahun lalu. Tahun lalu tinggal puasa, berapa hari tinggal? 30 hari. Banyak betul sampai 30 hari. Mengandung, menyusukan anak. Jadi seorang suami tahu, sadar betul dia juga sebagai suami mengingatkan istrinya, dia juga sebagai anak. Kita ini laki-laki sebagai suami 1 kali, sebagai anak 1 kali, sebagai abang 1 kali, sebagai adik 1 kali, sebagai paman 1 kali. Ada perempuan di sekitar kita. Ada beberapa perempuan yang itu di bawah pengawasan kita. Bukan kita dicari orang pada saat mau menikahkan anak kemanakan saja, tapi juga adalah sebagai laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ibadah mereka. Kita ingatkan adik kita, kamu punya anak, ya, sedang menyusukan anak, ya, puasamu tinggal kemarin 30 hari. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita biarkan mereka sehingga kita mendapat gelar dayus. Muhammad dayus ya Rasulullah. Siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi yuqirrus su', membiarkan anak kemanakannya, membiarkan saudaranya, membiarkan adiknya melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk bukan hanya tidak menutup aurat, perbuatan buruk adalah tidak mengqadha puasa. Maka kita ingatkan, ini bulan Sya'ban nih, keutamaannya banyak, maka engkau qadha puasamu yang lalu. Lupa. Sejak Syawal sudah 11 bulan tak mengqadha puasa. Maka di bulan Sya'ban ini, mumpung masih tanggal 2, besok hari Ahad tanggal 3,
Hari Senin tanggal 4. Ahad, oke. Ahad saya tak bisa puasa nih. Kenapa? Ini godaannya besar nih. Ayam panggang, ayam penyet. Pesta, nikah, walimah, akikah. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustaz. Hari Senin. Hari Senin tak ada halangan. Maka hari Senin, malam Senin itu bangunkan istri, bangunkan keluarga, ajak mereka mengqadha puasa. Niatkan puasa, saya niat mengqadha puasa yang tinggal tahun lalu, diqadha pada hari Senin, maka keutamaannya luar biasa. Qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa sunat Rajab. Nah, jadi beramal ini cerdas, smart, cerdas. Sekarang banyak orang punya smartphone, HP-nya yang cerdas, orangnya tak cerdas. Cerdas kita beramal. 1 kali amal dapat 3 bonus. Mungkin yang lalu-lalu apa boleh buat. Begitulah Allah memudahkan, selalu memberikan motivasi-motivasi. Tidak ada alasan orang untuk takut beragama. Takut saya pengajian ini sikit-sikit neraka, sikit-sikit neraka. Enggak, kabar gembira. Nabi itu dikirim Allah Subhanahu wa taala basyiran wa nazira. Basyir, kabar gembira. Nazir, peringatan. Makanya basyir lebih dulu. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang takut kepada agama. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit-sulit. Ustaz, saya belum mengqadha puasa nih, neraka jahanam tempat ente. Orang takut beragama. Saya belum mengqadha puasa nih. Insyaallah. Sekarang kita kan masih tanggal 2 qadha. Ibu, ganti puasanya, Bu. Ustaz udah sebut 2 kali, Ibu. Memangnya laki-laki tak ada tinggal puasanya? Laki-laki lebih banyak pula puasanya tinggal. Sejak kapan dia meninggalkan puasa? Kalau si ibu kemarin meninggalkan puasa sejak hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Si bapak rupanya tak puasa sejak akil balik. Umur sekarang berapa? 43. Akil balik berapa? 13 tahun. 43 kurang 13, 30 tahun tak puasa. 1 tahun 30 hari, 30 tahun 3 kali 3 900 hari tak puasa. Oleh sebab itu qadha, gantilah ini. Jangan disangka taubat selesai. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi taala. Puasa tinggal selesai. Ustaz Somad tu macam tak pernah aja tinggal puasanya. Dulu pernah. Sedang puasa saya, datang kawan saya bawa soto Medan. Ayo lamat makan kita katanya. Waktu itu masih sekolah. Akhirnya batal puasa, tapi udah saya ganti dah. Yang lalu-lalu itu diingat. Qadha. Oleh sebab itu, maka mungkin kita masa lalu pernah meninggalkan puasa, maka kita qadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, itu juga diganti. Fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Oh berat ini Pak Ustaz. Islamnya agama berat ini Pak Ustaz. Dia tidak berat. Dia ingin kita sehat. Qadha saja istiqamah. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8 hari dalam sebulan. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 8. 10 bulan, 80 hari. Tambah Rajab, tambah Sya'ban. Sya'ban full. Maka bisa dia setahun itu 100 hari. Bisa lunas puasanya. 1 tahun 100 hari. 9 tahun 900 hari. Orang yang tak puasa selama 30 tahun pun bisa lunas. Badan sehat. Ternyata makanan yang kita makan itu semuanya mengandung racun. Makan apel, apel tidak busuk, tidak dimakan ulat, dibelah, tak ulat. Coba jambu air di belakang rumah kita belah, berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena disemprot pestisida, racun. Padi, dulu padi dimakan wereng. Kenapa padi sekarang gemuk-gemuk, berasnya enak? Rupanya padi pun bercampur racun pestisida, menggumpal di dalam darah, menjadi cancer, C-A-N-C-E-R, cancer kata orang barat. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa Pak Fulan? Kanker. Nah, ini apa obatnya? Ternyata orang barat sudah menemukan obatnya, namanya terapi. Mereka takut makan obat, efek samping. Dimakan ini muncul penyakit lain. Maka mereka temukan terapi dengan cara menahan makan. Mereka tak tahu puasa. Mereka sebut dengan fasting terapi. Fasting, tak makan berat, tak makan gandum, tak makan roti, tak minum susu. Pokoknya yang makan-makan berat mereka tinggalkan. Selama berapa hari? 8 hari dalam sebulan. Dengan demikian, maka tubuh itu sendiri yang akan memakan racun-racun yang menggumpal di dalam darah, dalam daging, sehingga racun dimakan oleh tubuh. Itu mereka sendiri yang menemukan. Saya ketika ditunjukkan kertas ini ke saya, Ustadz ini ada terapi baru, katanya bagus, tahan makan selama 8 hari dalam sebulan, maka badan kita akan sehat. Subhanallah, Masya Allah. Ternyata Nabi kita sudah mengajarkan itu. Bapak-bapak yang punya banyak hutang puasa di masa lalu, istiqomahlah dengan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Bagi yang sudah
ini makin menguatkannya. Bagi orang beriman tak ada pengaruh. Informasi dari orang kafir itu tidak mempengaruhi amalnya sedikit pun. Hanya sebagai pembanding saja, dia hanya akan tersenyum mendengar cerita ini. Tapi bagi orang yang mula-mula beramal, yang masih mempertanyakan, kalau saya buat ini saya dapat apa? Kalau saya tak buat ini saya dapat. Nah, itu. Jadi masih beramal, Ustadz, pahalanya apa? Efeknya apa? Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat ridha Allah, semua itu dia laksanakan untuk mencari ridha Allah. Saya tahu Bapak Ibu berlevel-level, ada yang sudah sampai pada maqam ridha, tapi masih ada lagi pada masa level untuk mencari pahala. Semuanya itu diayomi oleh Islam. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu puasa ini pahalanya ini, kalau melaksanakan sholat ini pahalanya ini, kalau ibadah ini pahalanya ini. Artinya apa? Islam mengayomi semua level. Tapi bagi orang-orang, saya tidak lagi beramal untuk ingin ini Pak Ustaz, saya hanya ingin beramal ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Semuanya terayomi dalam Islam, karena manusia itu sama macam jari jemari, ada yang level tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, apapun level kita, semua kita adalah hamba Allah yang merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah utama adalah ibadah puasa. Sampai-sampai dikatakan Allah akan menjauhkan dia beratus musim. Satu tahun ada 4 musim. Musim saif, musim panas. Musim syita, musim dingin. Musim kharif, musim gugur. Musim rabi', musim bunga. Maka orang yang berpuasa, Allah sudah menjauhkan dia dari sekian puluh musim bertahun-tahun dari neraka jahanam. Bahkan di antara husnul khatimah, mati dalam keadaan melaksanakan puasa. Pak Fulan meninggal kenapa? Meninggal dia sakit Pak Ustaz, tapi kemudian dia rajin puasa sunat, meninggal dia. Meninggalnya bukan karena puasa itu. Jangan pula dibalik. Kamu jangan puasa sunat. Pak Anu kemarin meninggal gara-gara puasa, itulah dia mati. Enggak, Allah ingin dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan pengawasan Allah, kering bibirnya, kering lidahnya, karena basah berzikir mengingat Allah, dan dia mati dalam menghadap Allah dalam keadaan berpuasa. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan beberapa video yang di-share, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah, berapa banyak orang ingin, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan membaca Al-Quran, membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal pas dapat ayat itu. Masya Allah, keagungan yang diberikan Allah. Engkau adalah orang yang menemukan makam keutamaanmu pada ayat terakhir yang kau baca, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji, dibuatnya kau hidup sampai tanggal 2 Sya'ban ini karena Allah ingin melihat apa amal yang terbaik yang kau lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Indah Rajab tahun Sya'ban tahun ini, tanggal 14-nya pas hari Jumat. Satunya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pas malam Jumat. Kamis tanggal 14, malam Jumatnya nanti malam nisfu Sya'ban. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti dipahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah, na'udzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu dhalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Dari sejak kapan? Dari mulai habis azan maghrib, karena masuknya malam nisfu Sya'ban, pergeseran waktu dalam kalender Qamariyah beda dengan Syamsiah. Kalau Syamsiah sejak tergelincir matahari sejak jam 12 malam. Sedangkan Qamariyah begitu nampak anak bulan sore Kamis nanti malam Jumat, kita pun sudah masuk malam nisfu Sya'ban, beramallah. Tapi Nabi tak ada menyebutkan amalnya apa, itu tak ada.
Tak ada Nabi menyebutkan kamu mesti buat ini. Dan nanti kalau ada yang mengatakan harus baca ini, harus buat ini, harus baca ini, harus zikir ini, itu ijtihad dari para ulama. Misalnya datanglah orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada hadis tentang malam nisfu Sya'ban? Ada. Sahih apa tak sahih? Syekh Albani mengatakan hadis ini bisa diterima sebagai amal. Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis malam nisfu Sya'ban ini bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu, bukan dhaif. Ini kalau ada nanti orang mengatakan ta'alatul dalil malam nisfu Sya'ban. Syekh Nasiruddin Al-Albani yang mengatakan hadis ini bisa diterima. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya illa kecuali dua. Ada dua yang tak diberikan ampunan. Ada dua yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik. Orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah, maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa, salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musya'in. Orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat, maka damai. Damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayahjura akhahu fawqa thalati layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minan nas, Kamis malam Jumat ketemu dua keutamaan. Malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidul syuhur, induk dari segala bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, qada'a lahu min nur, Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi, baik. Saya baca Al-Kahfinya besok lah Pak Ustaz, baik. Saya mau baca Quran malam ni khatam Pak Ustaz, baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama, wahai tuan ulama, ya malam ni nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu. Dia mau Ustaz tu menyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz tu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik aw musya'in, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada dibaca sebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis yang dikombinasikan. Boleh menggabungkan dua hadis nih Pak Ustaz. Baca kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata dia, cara yang paling baik memahami hadis bukan satu hadis dibaca lalu diambil satu hukum. Tidak, bukan begitu caranya. Dikombinasikan beberapa hadis baru ditarik satu kesimpulan. Cari satu hadis tentang solat dari takbiratul ihram sampai salam, tak akan jumpa hadis tentang solat. Ini iftitahnya, ini rukuknya, ini sujudnya, ini i'tidalnya. Begitu juga hadis tentang Isra Mi'raj. Tolong carikan saya hadis Isra Mi'raj, satu hadis dari mulai Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun, satu hadis. Tak ada. Hadis itu dikombinasikan, hadis ini, lalu dikumpulkan ulama menjadi satu, disusunlah kitab Al-Isra wal Mi'raj. Begitu juga dengan amalan-amalan ini. Kalau diminta satu hadis, tak ada, beberapa hadis. Lalu kenapa setelah selesai membaca surat ini orang berdoa? Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku membaca Al-Quran surat Yasin ini, maka engkau mudahkanlah segala urusan anakku.
Buka tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memberikan kemudahan. Tawassul dengan amal soleh, ada hadisnya, ada tentang 3 orang terjebak di dalam gua. Masuk dia ke dalam gua, hujan rintik-rintik, tak mungkin melanjutkan perjalanan, maka bernaung di dalam gua. Tiba-tiba tak lama datang batu bergelinding dari atas bukit, pas menutup pintu gua, tertutup, terjebak 3 orang. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku, maka bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua, tapi tak bisa mereka keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat aku berbakti kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka, belum bisa keluar. Yang satu lagi bertawassul, ya Allah, berkat barokah aku tak jadi berzina dengan sepupuku. Nah, jadi bisa bertawassul dengan sedekah, bisa bertawassul dengan bakti kepada orang tua, bisa bertawassul dengan tak jadi berzina, tak jadi mencuri. Ya Allah, aku tak jadi pacaran. Kata anak-anak muda ini yang sudah terlanjur, cari amar lain. Berkat aku begini, berkat aku. Makanya orang sebelum berdoa itu baca Fatihah, ala hazniha wa kulli niyatin sholihah, al-Fatihah. Kenapa dia baca Fatihah? Dia bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Bukan mencari wasilah perantara antara aku dengan Allah, ada perantara, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Na'am. Bukan. Carilah perantara, maksudnya dengan amal soleh, barokat ini ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat riya, sum'ah, mempertunjukkan amal kepada orang lain. Ini dalil-dalil. Jadi tidak ada aturan baku mesti beramal ini, tidak. Lalu dia kemudian memperbanyak solat malam. Baik, solat malamnya biasanya hanya 11 rakaat. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Habis itu ditambahnya witir 3 rakaat, selesai. Tapi pada malam itu karena malam khusus dibuatnya solat banyak-banyak. Ya tak ada salahnya. Pokoknya kalau lebih dari 11 rakaat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Lebih dari 11 rakaat masuk neraka. Kalaulah 11 rakaat menjadi batasan, siapa yang melaksanakan lebih masuk neraka, maka masuk neraka lah sahabat Nabi yang disebut dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, yang dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada kawanku. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh. Sholat Isya sampai subuh itu rakaatnya banyak sekali. Dari mana Ustaz tahu rakaatnya banyak? Karena ayatnya Qul huwallah. Itu menunjukkan ayatnya banyak. Kecuali Nabi sahabat ini melapor, ya Rasulullah, ya ada kawan saya. Kenapa dia? Dia sholat dari Isya sampai subuh. Ayatnya rakaat pertama surat Yasin. Nah, itu kemungkinan tak sampai karena dia baca ayatnya panjang. Tapi ini dilaporkan, ya Rasulullah, sahabatku ada sholat dari Isya sampai subuh. Ayatnya apa? Qul huwallah. Qul huwallah. Ini tak pernah dibuat Nabi. Maka sahabat ini heran, kenapa kawanku ini ayatnya Qul huwallah terus dilaporkannya kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Dia anggap Nabi marah. Itu adalah perbuatan bid'ah. Aku tak pernah mengajarkan salat Isya dari Isya sampai subuh. Aku tak pernah mengajarkan ayatnya Qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Tapi dia terkejut. Ternyata Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas Qul huwallah itu kalau dibaca 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Sahabatmu yang membaca Qul huwallah itu sudah menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam salatnya seperti 1/3, 1/3, 1/3, 3 kali sama dengan sekhatam. Maka bagi yang selamanya ayatnya Qul huwallah, makin yakinlah dia ini. Malam itu nanti dibuat salat. Banyak salat. Tak salah. Imam Hanbali yang nama asli Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya anak namanya Abdullah Ibnu Ahmad bin Hanbal. Nanti kalau adik-adik, bapak-bapak mahasiswa baca dalam kitab Musnad Hanbal, qala Ahmad bin Hanbal hadatsani abi. Banyak orang salah membuat skema sanad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Karena di situ ada disebut hadatsani abi. Ayahku meriwayatkan hadis kepadaku. Aku mendengar hadis ini dari ayahku, kata Ahmad bin Hanbal. Kata anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Orang bertanya kepada dia, "Hai Abdullah, ya, engkau anak kandung Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Berapa salat malam ayahmu?" Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Nah, jadi kalau begitu, Bapak Ibu yang selama ini sudah menganggap amal kita ini banyak, belum ada apa-apanya kalau membandingkannya dengan Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu, tidak ada larangan memperbanyak ibadah macam-macam pada malam Mi'raj itu. Apakah sendiri-sendiri atau berjamaah, Pak Ustaz? Khalid ibn Ma'dan, Makhul, di antara tabi'in negeri Syam, mereka pada malam nisfu Sya'ban itu berkumpul beramai-ramai di masjid negeri Syam. Yaktahilun, mereka pakai kahal, celah.
Yalbasuna siyab, mereka pakai pakaian jubah kebesaran. Wa yatabakharun, mereka pakai bukhur asap, mereka nyalakan dupa, mereka nyalakan apa itu namanya yang harum-harum itu, gaharu. Gaharu. Ada model gaharu, kayu gaharu, ada juga model seperti menyan dia. Ada batang kayu kalau ditakik, dipotong, keluar getahnya, seperti damar, itu dipakai harum. Itu di Arab kalau mau menikahkan anak, acara walimah itu dipakai harum. Makanya habaib kalau datang waktu acara Habib Syekh kemarin dibakar, disangka orang yang tak tahu sedang manggil jin. Itu parfum Arab itu begitu. Maka pada malam nisfu Sya'ban mereka hidupkan kayu gaharu di masjid, harum semerbak, mereka pakai jubah kebesaran, lalu mereka memakai celak, mereka beribadah di masjid beramai-ramai. Itu yang melakukannya siapa? Salaf itu. Maka menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid, tradisi salaf. Kalau memang betul mengaku salaf, ramai masjid. Hanya saja salaf itu pun berbeda. Salaf Makkah dengan salaf negeri Syam. Jadi kalau ada orang mengatakan kami ini bermanhaj salaf, salaf mana? Salaf itu tidak satu manhaj. Salaf itu banyak manhajnya. Itu yang dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya As-Salaf. Salaf bukanlah satu mazhab, karena salaf itu banyak. Antara salaf Aisyah dengan salaf Ibnu Abbas saja beda tentang memaknai apakah Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak pada saat Isra Mi'raj. Salaf yang mana? Salaf bukan satu manhaj. Salaf itu banyak. Makanya saya sebutkan salaf mentakwil ayat-ayat. Maka takwil itu bukan manhaj khalaf, tapi salaf. Keliru orang yang mengatakan bahwa salaf itu satu manhaj. Karena salaf itu banyak manhaj. Ada manhaj sahabat ini, ada manhaj sahabat ini. Maka salaf yang ada di negeri Syam berbeda, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kenapa orang di Makkah tidak ramai-ramai di masjid? Kenapa orang di negeri Syam ramai-ramai datang ke masjid? Ternyata orang di Makkah tak perlu melakukan itu, karena Makkah pusat Islam, tetangga-tetangganya semuanya Islam. Tapi di negeri Syam mereka bertetangga dengan Romawi, mereka bertetangga dengan bekas-bekas peninggalan Persia yang masih lagi mengagungkan kemusyrikan. Maka perlu untuk menunjukkan show force. Pada malam itu mereka ramai-ramai sehingga orang kafir menengok, orang Islam ramai malam nisfu Sya'ban ini, hati-hati dengan orang Islam, jangan macam-macam dengan mereka, tengok mereka ramai itu. Jadi kalau nanti ada masjid yang malam nisfu Sya'ban ramai-ramai beribadah, maka itu termasuk dari tradisi salaf. Salaf itu 3 abad pertama, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsumma ladzina yadunahum, 1 abad sudah itu, kemudian 1 abad sudah itu. Inilah salafus salih, salaf yang baik-baik. Adapun sesudah itu maka disebut dengan khalaf. Setelah nisfu Sya'ban ada hadis menyebut idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban fala tasumu, jangan puasa lagi. Nanti ada ibu yang puasa tanggal 21 Sya'ban. Ibu kok enggak makan? Saya puasa. Apa ibu enggak tahu hadis ini? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Lalu ibu bapak pun banyak yang takut puasa karena orang menyebut jangan puasa lagi, jangan puasa. Padahal hadis ini ada penjelasannya. Jangan dibaca hadis itu bulat-bulat. Yang tidak boleh puasa itu adalah orang yang memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Itu yang tak boleh. Selama ini tak pernah dia puasa. Rajab tak ada puasa. 1, 2, 3, 4 ini dia tak ada puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dimulainya puasa sunat. Itu tak boleh. Itulah makna hadis itu. Idzan tasafa Sya'ban. Kalian yang tak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban kalian mulai puasa sunat, fala tasumu, jangan. Tapi bagi orang yang melanjutkan puasa, ibu bapak memang biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, kebetulan jatuh pada tanggal 21, jatuh pada tanggal 17, boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, pas 17 puasa dia. Ente puasa ya? Iya, fala tasumu. Aku boleh, ente yang tak boleh. Ente memang tak pernah puasa, sekarang baru mulai. Aku memang dari dulu puasa. Apa tak tahu kalian aku sering puasa? Itu pun tak boleh juga. Riya namanya. Idzan tasafa Sya'ban, yang dimaksud idzan tasafa kalau sudah lewat pertengahan, memulai puasa. Adapun melanjutkan yang sudah bersama ini boleh. Yang kedua, siapa yang boleh? Mengqadha. Mengqadha boleh. Diqadhanya pada tanggal 17, 18 boleh. Adapun hikmah kenapa dianjurkan puasa ini, supaya kita sudah merasakan manisnya puasa. Beda antara orang yang mulai lomba lari, beda antara mulai orang yang lomba pemanasan mau masuk main bola dengan orang yang sudah lari-lari, maka main bolanya dia nyaman. Begitu juga dengan ibadah ini. Ada orang yang baru pemanasan, gelisah dia di awal Ramadan, tapi orang ini sudah merasakan manisnya puasa, sehingga manis Ramadan dia beda dengan manisnya Ramadan orang yang baru memulai.
kita ikuti saja sunnah-sunnah perbuatan Nabi ini, maka kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, manisnya puasa, manisnya tahajud, manisnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir tentang Sya'ban adalah bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang pindah arah kiblat, jatuh pada bulan Sya'ban tahun kedua. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Akhir. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Awal. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sana, Baitullah ke sana. Menghadap ke sana. Orang Yahudi ngejek, tengok tuh Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, tempat kita. Sampai akhirnya Nabi sholat menghadap ke langit. Belum. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Akhirnya turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun pada waktu zuhur. Zuhur ayat itu turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Orang Kuba baru berpindah arah kiblat subuh. Asar, maghrib, isya, subuhnya barulah orang yang ada di Kuba, sampai ayat itu disampaikan oleh sahabat ke Kuba, barulah mereka pindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Ka'bah tertua kita, kiblat tertua kita. Kita 18 bulan menghadap ke sana selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang awalnya diperintahkan Allah untuk melunakkan hati orang Yahudi, tapi hati Yahudi ini keras, tak bisa menerima itu. Maka Allah balikkan arah kiblat. Tidak ada alasan orang Yahudi degil, padahal sudah dilunakkan dengan tengoklah Nabi Muhammad ini sama dengan Musa, Nabi Muhammad ini sama dengan Isa. Kenapa kalian menolak? Yang dibawa oleh Musa sama dengan yang dibawa oleh dia. Kenapa kalian menolak juga? Tidak ada alasan. Tapi dasar mereka ini orang yang paling sulit menerima kebenaran. Maka Allah tunjukkan keutamaan. Maka kita pun mengenang Al-Masjidil Aqsa. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, buat wallpaper laptop Masjidil Aqsa. Buat gambar HP Masjidil Aqsa. Ini Ustaz ini ceramah aja atau ngomong aja. Saya dari dulu wallpaper memang Masjidil Aqsa. Supaya ketika hidup nampak Masjidil Aqsa. Ini enggak, wallpapernya artis. Ingat artis aja dah. Buat Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mengenang itu, kita akan mengenang bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Maka gelisah hati. Orang Islam yang hidup hari ini gelisah, itu sudah lumayan imannya. Gelisah aja dia memikirkan Masjidil Aqsa, sehingga dengan kegelisahan itu menetes air matanya berdoa, Allahumma ansuri ikhwanal mujahidin fi Falastin. Naik khotib hari Jumat mengingat itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita berada pada posisi nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Padahal kita tidak mestinya tenang. Orang Islam yang hatinya gelisah dengan keadaan saudaranya dapat pahala, gelisah dengan keadaan umat dapat pahala, gelisah orang tak sholat dapat pahala, gelisah dengan orang tak mengqadha puasa nyantai saja dapat pahala. Susah hati, kenapa? Karena agama Allah ditinggalkan. Maka berubah dalam wujud ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Ilmunya sudah kita kaji, tinggal lagi beramal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.